Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar. Hari ini kita pada pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ke-6 subtema 1 tema 4. Anak-anak tetap semangat dan terus untuk belajar. Ayo amati gambar berikut. Di situ ada gambar ruangan, ada gambar rumah dan halaman, ada juga tempat untuk bermain bersama keluarga. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Dan halaman tertata rapi. Sekarang mari kita simak masalah-masalah berikut dan sampaikan bagaimana saranmu. Yang pertama, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Ya, sebaiknya setelah berganti baju, Lani menyapu lantainya, ya, supaya bersih. Permasalahan kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Saran untuk Edo, sebaiknya Edo mengajak anggota keluarganya untuk bergotong royong bersama-sama merapikan rumahnya. Permasalahan ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Sebaiknya Dayu minta ibu atau kakak untuk mengajari merapikan kamar tidurnya. Nah, setelah belajar dari ibu atau kakak, Dayu sebaiknya menata kamarnya sendiri supaya rapi. Permasalahan keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Nah, apa yang seharusnya Beni lakukan? Sebaiknya setelah selesai makan, Beni membersihkan sisa makanan yang tercecer, sehingga meja makan tampak bersih dan rapi. Permasalahan kelima, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Iya, sebaiknya Siti mengajak temannya untuk menemani di rumahnya supaya tidak sendiri di rumah. Bermain adalah hak bagi semua anak.
Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya ada 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, anak-anak, kita buat 5 kemungkinan. Yang pertama, ketika Udin mengumpulkan 60 kelereng, kakak Udin mengumpulkan 540 kelereng. Kemungkinan kedua, ketika Udin bisa mengumpulkan 125 kelereng, kakak Udin bisa mengumpulkan 475 kelereng. Kemungkinan ketiga, ketika Udin mengumpulkan 250 kelereng, kakak Udin bisa mengumpulkan 350 kelereng. Kemungkinan keempat, ketika Udin bisa mengumpulkan 200 kelereng, maka kakak Udin bisa mengumpulkan 400 kelereng. Nah, ketika Udin bisa mengumpulkan 500 kelereng, maka kakak Udin hanya bisa mengumpulkan 100 kelereng. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, kita bisa mencari dan menentukan apa kewajibannya. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kedua, membantu merapikan dan menata barang-barang yang ada di rumah. Ketiga, mencuci peralatan makan setelah digunakan. Keempat, menata mainan setelah digunakan. Kelima, mengembalikan barang-barang di tempatnya setelah selesai digunakan. Keenam, meletakkan pakaian kotor pada tempat yang sudah disediakan. Ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, ini adalah hak Udin dan Mutiara. Yang pertama, mendapatkan tempat tinggal. Yang kedua, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Ketiga, mendapatkan rumah yang nyaman. Keempat, mendapatkan tempat belajar dengan nyaman. Kelima, mendapatkan tempat bermain yang sesuai dan nyaman. Keenam, mendapat tempat beristirahat dengan nyaman. Ketujuh, mendapat ruang tamu yang nyaman. Dan yang kedelapan, mempunyai dapur yang bersih. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini tentang lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Nah, bagaimana dengan rumah kalian? Hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajibanmu di rumah. Maka pengetahuan yang kalian dapat dalam pembelajaran ini bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, tetap semangat, tetap rajin belajar, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan bila kalian keluar rumah.